Materi ketiga terkait pengelolaan keuangan bagi Taman Baca. Dalam aktivitas pengelolaan keuangan, tentunya kita harus mengetahui klasifikasi sumber pendanaan yang didapatkan dari Taman Baca. Materi selanjutnya terkait pengelolaan keuangan bagi Taman Baca. Dalam aktivitas pengelolaan keuangan, tentunya kita harus mengetahui sumber pendanaan keuangan yang akan dikelola oleh Taman Baca. Pertama, dana tersebut bisa berasal dari dana pribadi. Jika pemilik atau pengelola Taman Baca memiliki sumber daya seperti halnya koleksi buku ataupun tempat. Kemudian, dana juga bisa berasal dari iuran. Iuran yang didapatkan dari anggota atau peserta Taman Baca itu sendiri. Iuran tersebut bisa kita buat dalam bentuk piring ataupun level dalam nominal iuran. Misalnya, untuk beberapa manfaat, kita bisa bebankan iuran kepada satu orang pengunjung Rp5.000 per bulan, atau ada juga yang kita bebankan hingga Rp10.000 per bulan. Tentunya kita dapat menyampaikan dengan beberapa manfaat yang berbeda. Selanjutnya, sumber dana berikutnya bisa berasal dari sewa buku. Apabila ada anggota atau pengunjung Taman Baca yang ingin membaca bukunya dan dibawa pulang atau menyewa buku tersebut, kita bisa membebankan biaya penyewaan buku tersebut. Selanjutnya, sumber pendanaan lain bisa pada aktivitas lini bisnis. Ketika para pengelola Taman Baca melakukan aktivitas entrepreneurship, misalnya dengan menjual buku, menjual pernak-pernik dalam bentuk hasil karya dan kreativitas para pengelola Taman Baca ataupun para anggota Taman Baca itu sendiri, dengan mengadakan kegiatan berbayar seperti halnya bazar ataupun pameran. Dan terakhir, sumber pendanaan tentunya bisa kita dapatkan dari para donatur dengan cara mengajukan proposal sponsor untuk donatur. Selain itu, apabila pengelola Taman Baca telah memiliki sumber pendanaan, maka penting untuk mengatur aktivitas keluar masuk dana tersebut. Dalam pengelolaan keuangan di sini, kita dapat membaginya pada 4 matriks, yaitu kelompok yang dianggap penting dan mendesak. Di sini kita bisa ilustrasikan jika kebutuhan tersebut tidak ada di Taman Baca, maka kita tidak dapat berfungsi dengan baik aktivitas di Taman Baca tersebut. Misalnya, yaitu sewa tempat, koleksi buku, alas duduk, hingga rak buku. Contoh-contoh ini merupakan contoh yang dianggap penting dan juga mendesak harus dimiliki oleh Taman Baca. Karena jika tidak memiliki tempat, tidak memiliki koleksi buku, alas duduk, hingga rak buku, tentunya aktivitas di Taman Baca tidak dapat berjalan. Matriks kedua, yaitu sesuatu yang dianggap penting namun tidak mendesak. Misalnya, akan sangat baik apabila Taman Baca memiliki hal ini. Sementara, kalaupun belum punya, kita masih bisa beroperasi. Contohnya, komputer, printer, meja serta kursinya, alat tulis, kipas angin, mesin fotokopi, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh seperti ini tidak termasuk hal-hal yang mendesak, tidak termasuk hal yang urgensi. Jadi, kalaupun Taman Baca kita belum memiliki komputer ataupun printer, ini tetap bisa beroperasi. Yang penting, kita sudah punya tempat dan juga koleksi buku. Yang ketiga, kelompok yang dianggap tidak penting namun mendesak. Contohnya, ini hal yang dianggap sepele. Namun, apabila kita punya ini akan membuat Taman Baca menjadi lebih baik dalam hal melayani pengunjung. Yaitu, contohnya, sampul buku, label buku, seperangkat alat untuk membersihkan Taman Baca. Karena ketika tadi kita memiliki koleksi buku yang juga sudah rapi dengan sampul bukunya dan punya labeling buku sampai dengan peralatan untuk membersihkan Taman Baca, tentunya hal tersebut akan lebih nyaman ketika kita melayani para pengunjung Taman Baca. Dan terakhir, hal yang dianggap tidak penting dan juga tidak mendesak. Kayaknya bagus kalau Taman Baca kita mempunyai hal ini. Tapi, kalaupun tidak punya, sebetulnya tidak apa-apa. Contohnya,
beragam poster, ataupun mainan edukasi anak. Jadi, berikut merupakan beberapa gambaran bagaimana kita dapat mengelola keuangan yang telah dimiliki Taman Beca. Demikian pemaparan materi terakhir dan terima kasih.